Selamat berjumpa kembali dalam program 5 menit Klasis Rote Barat Laut dengan saya Pendeta Yerit S. Ledo. Bacaan kita terambil dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19 dengan tema kasih yang memulihkan relasi. Setelah ada dialog antara Petrus dengan Tuhan Yesus di Danau Tiberias, ada satu kata yang keluar dari mulut Yesus kepada Petrus saat itu. Dan kata itu di ayat 19, ikutlah aku. Kata ini terlihat pendek dan sederhana saja, namun memiliki makna yang sangat mendalam. Karena itu untuk memahami makna dari kata yang diucapkan oleh Yesus kepada Petrus, kita perlu mengingat kembali ke belakang, sejak dari peristiwa perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pada perayaan Paskah ketiga bersama-sama. Pada malam itu Petrus bertanya kepada Yesus saat Tuhan Yesus menyatakan akan iman mereka akan tergoncang. Menanggapi hal itu, Petrus dengan tegas berkata, ia tidak akan mengalaminya, bahkan siap mati bersama Tuhan Yesus dan tak akan menyangkali Yesus. Apa yang Petrus sampaikan ini ternyata berbeda dengan tindakan dia di pengadilan Mahkamah Agama. Di situ 3 kali ia menyangkali Tuhan Yesus. Ketika ia ditanya, apakah engkau mengenal Yesus yang sementara berhadapan dengan Mahkamah Agama? Petrus ini, ia adalah seorang murid yang setia dengan Yesus. Tetapi faktanya, dalam pengadilan yang dialami oleh Yesus, ia memang ikut bersama-sama untuk melihat peristiwa yang dialami oleh Yesus saat itu, namun tidak secara dekat. Dari jauh, ia mengintip apa yang dialami oleh Yesus. Bahkan juga secara langsung ia melihat sendiri apa yang diterima oleh Yesus dengan siksaan dan semua hal yang dia terima saat itu. Dalam kondisi yang demikian, pertanyaan diajukan kepadanya, apakah engkau mengenal Yesus? Dia sekali lagi menyatakan bahwa aku tidak mengenal orang itu. Petrus menyangkali Tuhan Yesus bukan karena ia tidak mengasihi Yesus saat itu, melainkan karena ia sedang bergejolak hatinya dan pikiran karena kondisi yang ia lihat sendiri. Apa yang terjadi pada Yesus di Mahkamah Agama. Petrus sedang mengalami sesuatu yang di luar dugaannya. Petrus di dalam pikiran dan perasaannya ada dalam kondisi yang tidak stabil. Dan peristiwa yang dialami Yesus itu menggoncang akan hati dan diri Petrus. Perkataannya yang berisikan penyangkalan untuk menghindari tuduhan dan perkataan kepadanya muncul secara spontan karena kondisi batin dan jiwa, pikiran apa yang ia saksikan saat itu. Hal ini perlu kita pertimbangkan karena memang seandainya Petrus menyangkali Yesus, tentulah ia segera menjauh dari persekutuan dengan murid-muridnya. Tetapi dia tidak melakukan itu.
Kalau seandainya Petrus ini menyangkali Yesus, ia tidak mungkin akan menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kubur saat perempuan memberitahu kabar bahwa kubur Yesus telah kosong. Petrus memang menyangkali akan Yesus, tetapi bukan karena ia menolak Tuhan Yesus, tetapi karena keadaan yang ia alaminya, yang membuatnya dia secara spontan dia harus menyangkali akan Yesus. Petrus menyangkali Tuhan Yesus itu diucapkan ketiga kali saat mahkamah agama di depan banyak orang, dan perkataan itu juga didengar oleh Yesus. Kalau bisa seandainya Petrus menyangkali Yesus, lalu apakah hubungan dengan bacaan kita saat ini Yohanes 21? Ada 3 kali pertanyaan yang sama yang diajukan oleh Yesus dan jawabannya ya. Ada korelasi tentang penyangkalannya, seperti apakah korelasi itu? Apa yang diungkapkan oleh Petrus terhadap pertanyaan dari Yesus. Dan untuk menerangkan ini, maka pertama, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus sebanyak 3 kali yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang lain. Ini merupakan satu konfirmasi sekaligus memulihkan Petrus sebagai murid dan sebagai yang dipercaya untuk memimpin para murid. Kenapa demikian? Disebut konfirmasi ini ada kaitan dengan penyangkalan Petrus di mahkamah agama sebelumnya. Sebagai Tuhan dan pemimpin yang dekat dengan para murid, Tuhan Yesus ingin tahu isi hati Petrus, bahkan tentang Petrus dan penyangkalan yang dilakukannya selama 3 kali. Pertanyaan ketiga dari Tuhan Yesus adalah bagian konfirmasi agar Tuhan Yesus mendengar dari mulut Petrus bagaimana diri dan sikapnya setelah penyangkalan itu, sekaligus itu didengarkan oleh murid yang lain, dan terjadilah pemulihan bagi diri Petrus. Saudara-saudara, Tuhan memilih kata yang diucapkan 3 kali dalam pertanyaan itu, yang kemudian kata itu juga dipakai Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Kata itu adalah kasih dan mengasihi. Penggunaan kata ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi bertujuan untuk terjadi lagi komitmen iman. Karena ketika penyangkalan itu terjadi, reaksi yang muncul bisa sebagai penolakan atau hilangnya kasih. Padahal dari penjelasan awal tadi, Petrus tidak seperti itu. Kata kasih yang dipakai oleh Yesus sebagai konfirmasi sekaligus mengulangi lagi komitmen untuk tetap menjadi bagian dari murid Yesus. Dan karena penyangkalan itu terjadi di ruang publik, maka pembaharuannya juga dibuat oleh Yesus terhadap Petrus di ruang publik. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hal-hal ini sesungguhnya memperlihatkan bahwa dalam upaya melakukan pemulihan kesalahan atau membawa orang yang telah bersalah untuk menyadari kesalahannya dan berbalik pada jalan Tuhan, Tuhan Yesus juga memperhitungkan waktu dan suasana yang tepat. Dia bertemu di tempat kerja untuk menegaskan bahwa di tempat kerja itu Tuhan juga selalu hadir. Ia memperhatikan kerja kita dan meminta kita bekerja dengan baik sesuai aturan yang berlaku, sesuai kehendaknya, tetapi sekaligus juga memberi dampak bagi kehidupan dan orang lain. Setiap kita pernah ada dalam kesalahan yang melakukan apa yang sudah kita ucapkan, baik yang disampaikan di umum maupun secara khusus. Firman hari ini yang kita renungkan, kita belajar tentang teguran pada Petrus dari Tuhan untuk tidak gegabah berjanji dan berucap.
Pertimbangkan dengan baik apa yang mau kita ucapkan dan usahakanlah untuk selalu menepati. Atau dengan kata lain, selaraskan ucap dan perbuatan. Petrus dipulihkan kembali untuk menjadi seorang murid yang setia dan tetap dipercayakan untuk menjadi pemimpin dalam murid-muridnya. Dan tugas khusus yang diberikan, gembalakanlah domba-dombanya. Kalau kita dipercaya untuk mengupayakan melakukan sebuah tugas dan tanggung jawab, maka belajar dari Petrus. Tutur, sikap, dan tindakan harus selaras. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan yang mempercayakan tanggung jawab bagi kita dalam segala aspek kehidupan ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.